Selamat pagi anak kelas 7C. Kembali kita mengikuti pembelajaran pada hari ini, ya tepatnya 8 September dengan topik faktor pendorong interaksi sosial. Anak-anak ibu yang kekasih, ya, dalam berinteraksi ada hal-hal yang mendorong, ya, sehingga interaksi boleh berjalan dengan lancar. Adapun faktor pendorong interaksi sosial antara lain, ya, yang pertama, imitasi. Apakah imitasi itu? Ya, imitasi adalah faktor untuk meniru. Ya, jadi ada keinginan untuk meniru dari seseorang dan keinginan untuk ditiru oleh orang lain, ya. Jadi meniru yang dimaksud adalah meniru sebagian dari tokoh idola yang dia idolakan, ya, misalnya meniru atau mengimitasi perilakunya, mengimitasi gaya bicara, gaya berpakaian, gaya rambut, ya, dari tokoh idola yang dia idolakan. Ya, itu yang dimaksud dengan, ya, faktor imitasi. Selain imitasi, ya, ada juga faktor identifikasi. Nah, ya. Jadi imitasi dengan identifikasi ini serupa tapi tidak sama. Ya. Serupa tetapi tidak sama. Nah, identifikasi itu juga, ya, faktor pendorong untuk meniru atau ditiru oleh orang lain. Nah, jadi itu persamaannya dengan imitasi, tapi bedanya adalah identifikasi meniru atau ditiru, ya, mengidentikan dirinya persis sama seperti yang dia idolakan. Jadi dia meniru orang lain, ya, atau ditiru orang lain persis sama seperti yang dia tiru, yang dia idolakan tadi. Jadi memang faktor pendorong ini kurang baik atau cukup negatif. Jadi yang ibu sarankan adalah ketika kita mau melakukan interaksi, ya, dengan faktor imitasi lah lebih baik, ya, meniru hal-hal yang baik dari tokoh idola yang kita idolakan. Kalau identifikasi, ibu pikir kurang tepat, ya, karena setiap manusia Tuhan ciptakan itu unik, ya. Kita nggak mungkin sama persis seperti orang lain yang kita tiru. Ya, kalau sama jadi semua nanti sama, nggak ada lagi yang unik, ya. Itu yang ibu sarankan dari pembelajaran kita. Jadi adakah orang yang mengidentikan diri dengan orang lain? Ada, misalnya kalau kamu ingat tokoh artis, ya, Michael Jackson. Nah, jadi dia cukup terkenal, ya. Jadi ada fans Michael Jackson ini, saking dia mengidolakannya, dia mengidentikan dirinya seperti Michael Jackson. Jadi ada orang Indonesia namanya Adam Jackson. Wah, dari cara berpakaiannya, dari rambutnya, ya, dari kesukaan-kesukaan Michael Jackson. Jadi bahkan namanya dia ganti jadi Adam Jackson. Nah, ini contoh, ya, meniru secara identifikasi. Oke, nanti kamu bisa mencari contoh-contoh yang lain. Berikutnya adalah, ya, faktor pendorong sugesti. Nah, ini ada sugesti, ya. Oke, sugesti, ya. Sugesti ini, ya, serupa tapi tidak sama dengan motivasi. Ya, jadi ini, ya, sugesti ini yang hijau, ininya, ya, lingkarannya. Ini serupa tapi tidak sama dengan motivasi. Nah, jadi kalau imitasi dengan identifikasi, ya,
ada persamaannya dan ada perbedaannya. Sugesti dengan motivasi. Nah, sugesti dan motivasi ini adalah faktor pendorong terjadi interaksi sosial, sama-sama mempengaruhi orang lain. Jadi sama-sama mempengaruhi orang lain. Jadi bisa mempengaruhi dan bisa dipengaruhi. Pasti sugesti dan motivasi itu adalah mempengaruhi dan dipengaruhi ya oleh orang lain. Nah, apa bedanya? Ya, kalau motivasi ya, motivasi mempengaruhi orang lain dengan memberikan dorongan, pengaruh-pengaruh, tetapi memberikan waktu berpikir, memberikan proses berpikir, memberikan ruang untuk memikirkannya lebih dalam, kemudian memutuskan apakah dia mengikuti pengaruh orang lain tersebut, ya. Jadi motivasi sifatnya sangat positif, ya, karena setiap orang yang dipengaruhi atau yang memberi pengaruh tadi memberikan ruang untuk berpikir apakah dia harus mengikuti atau tidak, dan tidak dipaksakan kalau tidak setuju. Tapi yang pasti ya diberikan waktu memikirkannya dalam-dalam, baru memutuskan apakah dia mengikuti pengaruh tersebut atau tidak. Ya, jadi contoh motivasinya kamu sekolah ya, kamu disekolahkan, pendidikan yang kamu ikuti sedang memotivasi kamu sebenarnya. Ya, oke. Demikian juga mungkin lewat dorongan-dorongan motivasi yang diberikan mama, papa, ya, diberikan motivasi oleh firman Tuhan, ya. Jadi kita diberikan pemahaman-pemahaman yang dalam, kemudian kita mengambil keputusan dan mengikuti atau melakukan seperti yang dimotivasikan. Nah, sementara sugesti ini ya mempengaruhi orang lain atau dipengaruhi orang lain ya tanpa memberikan proses berpikir yang dalam, tidak diberi satu pemahaman yang sangat jelas, ya, tidak diberikan ruang yang jelas, kesempatan yang luas, ya, waktu berpikir yang dalam, ya, justru lebih sering dipaksakan dengan segera memutuskan sesuatu oleh orang yang mempengaruhi kepada yang dipengaruhi tadi. Jadi kurang positifnya dalam hal tidak memberikan waktu dan ruang berpikir, tidak memberikan satu kesempatan pemahaman yang lebih luas supaya orang yang dipengaruhi ya itu lebih memahami dan akhirnya terdorong dengan sukarela melakukan sesuatu, ya. Sugesti. Nah, sugesti ini banyak diberi pembelajaran kepada ya bagian pemasaran ya, seperti sales atau bidang pemasaran ini diajarkan bagaimana cara mensugesti orang supaya produk-produknya itu boleh laku, ya. Bagaimana bisa mempengaruhi orang lain ya dengan target-target supaya tercapai. Ya, itu dia sugesti. Nah, bagaimana faktor pendorong yang lain? Ya, ada simpati dan empati ya, yang ungu, yang purple dengan yang orange ya. Perhatikan, simpati dengan empati ini serupa tapi tidak sama. Nah, jadi faktor pendorong terjadi interaksi dengan memberikan kepedulian ya, rasa peduli. Jadi sama-sama menunjukkan rasa peduli atau mengembangkan kepedulian. Jadi baik simpati empati adalah bagaimana mendorong interaksi sosial dengan mengembangkan kepedulian terhadap orang lain. Ya. Nah, tapi apa bedanya? Nah, simpati ya memberikan rasa peduli kepada orang lain ya di sekitar kita sehingga terjadi interaksi sosial ya tidak begitu mendalam, ya, tidak begitu mendalam. Jadi rasa peduli yang ditunjukkan dengan ya tidak melibatkan fisik, ya, tetapi menunjukkan peduli sama orang lain, ya, dengan
tidak terlalu mendalam perasaannya, ya. Dibandingkan empati, ya, rasa peduli yang ditunjukkan kepada orang lain atau orang-orang di sekitarnya, ya, dengan perasaan yang sangat-sangat mendalam, bahkan melibatkan fisik, gitu ya. Artinya begini, kalau empati, ya, perasaan peduli itu sampai terasa, ya, ke dalam fisik kita, merasakan kepedulian kepada orang lain. Misalnya begini, dalam keluarga contohnya, ya, kalau seorang anak dalam keluarga sedang sakit, ya, dan mungkin harus diopname, ya, mama jadi seorang ibu, hati seorang ibu, ya, yang memiliki rasa empati, ia tidak akan sanggup, gitu ya, sanggup untuk tidur, bahkan selera untuk makan ketika anaknya belum menunjukkan satu perkembangan yang lebih baik, ya. Jadi itu yang dikatakan perasaan yang mendalam, kepedulian kepada anaknya yang sedang sakit, ya, membuat dia tidak merasakan lapar, bahkan tidak merasakan ngantuk, ya. Dia merasakan sakitnya anaknya tadi membuat dia tidak selera makan dan tidak bisa tidur, padahal harusnya sudah waktunya makan dan waktunya tidur. Itu perasaan empati. Jadi peduli yang sangat mendalam sampai melibatkan fisik. Sementara simpati, ya, ini perasaan peduli atau menunjukkan perasaan kepedulian atau rasa kepedulian sama orang lain sekitar, tidak sampai melibatkan fisik, ya. Ada kepedulian dan perhatian, tapi perhatian secara umum, ya, yang boleh diperlihatkan tanpa tanpa melibatkan fisik. Misalnya ketika ada teman kamu yang ulang tahun, nah kamu ikut merayakannya, ya, memberikan satu apresiasi selamat ulang tahun, atau juga mungkin memberikan hadiah, ucapan-ucapan tertentu, ya. Nah, atau bisa juga ketika ada temannya kemalangan, ya, kemudian kita mengumpulkan sumbangan, ya, dengan sekadarnya, semampunya. Nah, ini adalah contoh-contoh simpati, ya. Jadi kita mungkin dalam sehari-hari, ya, kesehariannya kamu lebih sering mempraktekkan rasa simpati. Nah, untuk orang tertentu yang sangat kuat hubungan kita, gitu ya, sangat erat dan dalam hubungan kita, mungkin akan muncul rasa empati yang dalam. Tapi perasaan ini, baik simpati dan empati, perlu dikembangkan, ya, supaya lebih baik terjadi interaksi tengah-tengah masyarakat. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, memang sungguh perlu dikembangkan rasa empati dan simpati. Oke, ini dia topik kita hari ini, yaitu faktor pendorong interaksi sosial. Ibu harap kamu semua sudah mengerti. Oke, demikian. Selamat pagi. Kamu boleh melanjutkannya di catatannya dengan mengerjakannya, membuat contoh-contohnya. Oke, sampai ketemu lain waktu.